Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Fadila Dan saya Nafisa Nailal Husna. Kami berdua adalah perwakilan dari kelas 10 MIA 1. Baiklah, sebelum melanjutkan, mari sama-sama simak video berikut ini. Nah, setelah nonton video tadi, kira-kira kalian tahu nggak sih itu video tentang apa? Benar ini video tentang perang Badar. Ya, bener banget. Jadi itu tadi adalah video tentang perang Badar. Tapi sebenarnya perang Badar itu apaan ya? Perang Badar ialah perang yang terjadi pertama kali pada zaman Rasulullah SAW, di mana perang itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah di dekat perigi yang bernama Badar. Desa Badar ini terletak di pertengahan kota Mekah dan Madinah yang jaraknya 125 km. Makanya perang ini terkenal dengan nama Perang Badar. Itu perang yang diikuti oleh 313 kaum muslimin, di mana 200 itu kaum Ansar dan 103 adalah kaum Muhajirin, melawan kurang lebih 1000 pasukan kafir Quraisy, bukan sih? Benar, Mak. Nah, kamu tahu nggak apa yang jadi penyebab Perang Badar tersebut? Apa ya? Nggak tahu, emang apaan sih? Sebab utama terjadinya Perang Badar ialah karena kaum kafir Quraisy mengusir kaum muslimin dari Mekah. Ketika kafilah perdagangan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb mencoba melintasi negeri Madinah, Rasulullah SAW pada saat itu mengutus sebahagian kaum muslimin untuk mencegah perjalanan mereka. Karena harta yang mereka bawa ialah sebahagian besar harta rampasan dari kaum muslimin ketika mereka akan berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW membentuk regu pengintai untuk menyelidiki kedatangan kaum kafir Quraisy. Dari hasil penyelidikan, Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya kaum kafir Quraisy mengawal pasukan muslimin. Karena hal tersebut, Rasulullah SAW pun melaksanakan atau melakukan musyawarah dengan kaum Muhajirin dan Ansor, di mana disepakati bahwasannya kaum muslimin akan segera datang ke desa Badar untuk menyongsong kedatangan kaum kafir Quraisy. Di desa Badar, mereka berkemah di dekat sumber mata air agar lebih mudah untuk menghadang kaum kafir Quraisy ketika ingin mengambil air untuk pasukannya. Sebelum berkecamuk perang antara kedua pasukan, maka terjadilah perang tanding. Majulah Al-Awad bin Abdul Asad dari pasukan Quraisy dan dapat dikalahkan oleh pasukan Islam. Lalu muncul Atabah bin Rabi'ah dan Syaiban bin Walid dari pasukan Quraisy dan juga dapat dikalahkan oleh pasukan Islam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaid al-Haris. Pasukan Quraisy kemudian menyerbu medan perang, tetapi dapat dikalahkan oleh pasukan Islam dengan 14 gugur karena syahid, dan kaum musyrikin lainnya 70 orang tewas dan 70 orang lainnya ditawan. Di tengah berkecamuknya perang, Ruqayyah yang merupakan anak dari Rasulullah SAW dan istri dari Utsman bin Affan mengalami sakit. Karena hal tersebut, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Utsman bin Affan untuk mengikuti perang. Utsman bin Affan terus menjaga istrinya dari mulai pertama ia sakit hingga akhirnya ia meninggal dunia. Setelah perang selesai, Rasulullah SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang kedua, yaitu Ummu Kulsum. Karena hal tersebut, Utsman bin Affan dikenal dengan sebutan Dzulqarnain, yaitu pemilik dua cahaya. Setelah perang Badar, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan gembira atas kemenangan yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa para tawanan dan ghanimah. Ghanimah yaitu harta rampasan perang. Ada yang menebus dirinya sendiri, ada yang terlepas tanpa tebusan, dan ada yang menebus dengan cara mengajar 10 anak muslim untuk membaca dan menulis. Nah, itu dia materi dari Perang Badar kita pada kali ini. Gimana? Seru nggak? Seru dong, oleh karena itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.